bahasa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap tingkat interaksi antar remaja, studi kasus SMA Negeri Bali Mandara. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Nah, semakin majunya teknologi dan komunikasi, maka tujuannya akan diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Tetapi dari perkembangan teknologi tersebut, hampir semua bidang pasti akan terkena dampaknya. Tidak ada satupun yang tidak terkena dampaknya. Menurut Hasan 1999, teknologi cenderung memungkinkan terjadinya transaksi berskala luas dalam kehidupan manusia. Transformasi tersebut telah memunculkan perubahan dalam berbagai pola hubungan antar manusia, yang pada hakikatnya adalah interaksi antar individu. Pertemuan tatap muka secara berhadapan dapat dilaksanakan dalam jarak yang sangat jauh dalam bentuk citra. Remaja yang sehat fisik maupun sehat mental, yaitu remaja yang mampu menyelesaikan tugas-tugas hidupnya dan mampu menghadapi tantangan-tantangan baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, menurut Farida 2014. Namun, pandemi yang datang menyebabkan remaja sulit berinteraksi langsung serta boomingnya aplikasi yang baru yaitu TikTok, menyebabkan saat siswa sekolah tatap muka mereka kesusahan untuk beradaptasi langsung dengan teman-temannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah aplikasi TikTok mempunyai pengaruh dalam tingkat interaksi sosial antar remaja. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang kedua, mengapa masyarakat suka dengan aplikasi TikTok? Yang ketiga, apa pentingnya interaksi sosial bagi remaja? Dan yang keempat yaitu, apakah aplikasi TikTok memiliki pengaruh dalam interaksi remaja? Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui lebih luas interaksi sosial, yang kedua untuk mengetahui lebih luas tentang aplikasi TikTok, dan yang ketiga untuk mengetahui seberapa penting interaksi sosial bagi remaja, yang keempat untuk mengetahui apakah aplikasi TikTok mempunyai pengaruh terhadap interaksi sosial antar remaja. Lanjut ke bab 2, landasan teori. 2.1 Interaksi sosial. Menurut Sukanto 2002, interaksi sosial adalah bentuk-bentuk yang tampak apabila orang-orang, perseorangan maupun kelompok-kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan mengetengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Interaksi sosial dapat dipandang sebagai proses-proses sosial yang ada, menunjuk pada hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, menurut Berman 2004. Menurut Sukanto 2002, interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua yaitu adanya komunikasi. Aspek yang mendasari terjadinya interaksi sosial adanya motif dan tujuan, suasana emosional yang sama, adanya hubungan, adanya eksternal dan internal sistem, adanya pemimpin, komunikasi, norma kelompok, sikap atau attitude, dan tingkah laku kelompok. Jenis interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi antar individu dengan individu. Ada tiga, interaksi antar individu dengan individu, interaksi antar kelompok dengan kelompok, dan interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan individu, interaksi yang sangat konkret atau jelas. Akan tetapi bisa juga sebaliknya. Pada saat dua individu bertemu, interaksi sosial sudah bisa dimulai. Walaupun kedua individu tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing. Interaksi antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi kelompok yang bersama
bersangkutan. Yang ketiga, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok menurut Ambar 2014. Aplikasi TikTok. Menurut Rahmawati 2018, TikTok merupakan aplikasi musik dan jejaring sosial asal Cina resmi yang meramaikan industri digital di Indonesia. TikTok menjadi ponsel pengguna sebagai studio berjalan. Media sosial ini menghadirkan special effect yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua orang bisa menciptakan video yang keren dengan mudah. TikTok menjadi primadona baru dalam perkembangan teknologi dan media sosial. Jejaring sosial ini menyita perhatian masyarakat Indonesia, pelajar SMA pada khususnya. TikTok dinilai bisa menjadi wadah bagi karya, ide, tanggapan, bahkan media untuk mengekspresikan keadaan yang terjadi. Hanya dengan membuat akun pribadi, kita bisa mendapatkan kemudahan dalam menuliskan dan mempublikasikan karya maupun tanggapan pada khalayak. Segala macam hal kita bisa lihat di TikTok dalam bentuk video berdurasi pendek. Ini yang menarik perhatian remaja dari yang hanya menyukai TikTok hingga bisa ketergantungan setiap harinya. Ini pasti akan berpengaruh pada tingkat interaksi mereka baik dengan lingkungan maupun dengan makhluk hidup. Dalam penelitian DESI et al. 2020, media sosial TikTok ternyata dapat menghilangkan beban pikiran, salah satunya pada saat tidak ada aktivitas di rumah. Misalnya jenuh karena terlalu asing dengan berbagai macam kegiatan kuliah atau organisasi, sehingga menggunakan media sosial TikTok menjadi pilihan mereka untuk menghilangkan segala beban pikiran yang ada. Lanjut ke remaja. Remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Remaja sebagian besar mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Namun, beberapa remaja bisa mengalami penurunan pada kondisi fisikis, fisiologis, sosial, sehingga menimbulkan permasalahan bagi remaja tersebut. Misalnya, perilaku antisosial pada remaja yang lain, konflik dengan orang tua, penyalahgunakan nafsa, merokok, minum minuman beralkohol, dan seks bebas menurut Fagan 2006. Menurut Farida 2014, remaja membutuhkan penerimaan, butuh untuk dihargai, dan butuh mendapatkan tempat di setiap remaja berada. Maka, bila remaja memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang tinggi, remaja akan mudah menyesuaikan diri dan mudah mengantisipasi setiap situasi dan kondisi apapun dan dimanapun serta siapapun. 2.4. Pentingnya remaja berinteraksi sosial. Interaksi sosial sangat penting untuk remaja karena apabila remaja tidak memiliki kemampuan interaksi sosial, di suatu kelompoklah remaja bisa mengembangkan kemampuan tersebut sehingga bisa memupuk rasa kepercayaan dirinya. Jadi, interaksi sosial sangat penting karena dapat mengubah kepribadian remaja, kecakapannya, dan itu menjadi ciri-ciri kegiatan baru untuk kepribadian individu tersebut. Interaksi sosial akan menyediakan banyak pengalaman bagi remaja, antara lain pengalaman dalam bekerja sama, pengalaman berkonflik, bahkan pengalaman berhadapan dengan dilema moral. Kondisi ini sering memunculkan diskusi atau dialog antar remaja dengan lingkungannya. Diskusi ini dapat menstimulasi remaja dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Kemampuan berpikir dan diskusi yang dilakukan remaja akan mengembangkan penalaran moralnya. Penalaran moral ini juga berkembang seiring dengan bertambahnya usia menurut Mason dan Gibbs dalam Berknas 2010. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif
kualitatif. Data kuantitatif digunakan dengan metode survei melalui kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Maret sampai 28 Maret 2022. Lokasinya yaitu di SMA Negeri Bali Mandara, Kecamatan Tugu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Subjek dan objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 yang masih aktif mengikuti pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara tahun ajaran 2022 yang berjumlah 128 siswa. Sampel yang dipilih adalah dengan teknik proportionate targeted random sampling karena tidak semua siswa memasang aplikasi TikTok di ponselnya. Metode pengumpulan data. Beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu yang pertama pencarian data dan informasi melalui internet. Yang kedua yaitu studi literatur. Pada tahap ini penulis melakukan studi pustaka atau literatur yang mempelajari buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan masalah sosial dalam lingkup remaja. Yang ketiga itu survei, berupa kuesioner yang disebar online dengan sampel acak. Survei digunakan untuk mendata tingkat pengaruh TikTok terhadap interaksi remaja. Metode analisis data. Jenis dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan rancangan observasional analitik dan pendekatan waktu penelitian cross seksional, di mana pengambilan data tersebut beberapa variabel penelitian digunakan dalam satu waktu menurut Dharma 2011. Penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu penggunaan TikTok, tingkat ketergantungan TikTok, dan interaksi sosial yang diteliti menggunakan kuesioner atau angket. Data primer yang telah dikumpulkan akan dibentuk dalam bentuk tabel sehingga dilakukan analisis secara statistik. Hasil dari penelitian tersebut akan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan atau fakta yang terjadi. Bab 4 yaitu hasil dan penelitian bisa dilihat pada file yang sudah saya kirim. Pembahasan penelitian. Hasil penelitian di atas menunjukkan tidak ada pengaruh TikTok terhadap interaksi sosial antar remaja di SMA Negeri Bali Mandara. Dari tabel 5 menunjukkan orang-orang rendah dalam menggunakan TikTok. Ini bisa berarti tingkat interaksi sosial di SMA Negeri Bali Mandara masih tinggi. Dari tabel 6, orang rata-rata menggunakan TikTok pada saat waktu senggang atau saat tidak ada pekerjaan rumah, bukan berarti saat tidak ada teman. Dari tabel 7 menunjukkan orang-orang sedang jika dikaitkan dengan kedekatan dengan teman dekat. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok individu maupun kelompok individu dengan kelompok individu lainnya. Remaja adalah masa dari anak-anak menuju kedewasaan, di mana di masa ini emosi masih labil dan perlu pengawasan dari orang yang lebih dewasa agar kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Pentingnya interaksi sosial bagi remaja adalah sangat penting karena di sini kita belajar mengenal orang lain serta melatih kepercayaan diri kita. Pengaruh TikTok ada 2 sifat. Yang pertama dampak positif. Bila digunakan dengan bijak, TikTok bisa menjadi media pembelajaran, bisa menjadi media untuk membuat video kreatif, serta remaja bisa berinteraksi sosial karena sangat penting menambah relasi serta kita lebih peduli dengan lingkungan. Dampak negatifnya yaitu sindrom ataupun terlalu ketergantungan terhadap TikTok. Yang kedua, pelecehan seksual melalui video-video yang ada di TikTok. Yang ketiga, kurangnya pergaulan terhadap orang sekitar karena terlalu fokus pada TikTok. Pengaruh TikTok pada interaksi sosial adalah remaja sudah ketergantungan dengan TikTok. Mereka akan kurang bisa berinteraksi serta menurunkan sifat sosial mereka karena tergantung kepada TikTok. Sarannya, majunya zaman menjadi tantangan bagi kita sebagai generasi muda untuk terus berkembang dan tetap melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh teknologi harus kita ambil sisi positifnya agar bisa bersaing dengan maksimal. Jadi, bijaklah dalam penggunaan ponsel, terutama aplikasi TikTok. Karena interaksi sosial sangat penting, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri, bisa mengembangkan kemampuan
dirinya pada interaksi tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada saran ataupun pertanyaan? Saran dulu. Ferry yang Saran. tanya loh. Saran dulu, siapa yang mau saran? Juli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin memberikan saran sedikit, yaitu pada struktur proposal belum terdapat daftar pusaka. Dan yang kedua yaitu pada rumusan masalah yang nomor 2 itu mengapa masyarakat sulit. Yang tujuan penelitian maksud saya itu pada nomor 2 untuk mengetahui lebih luas aplikasi TikTok. Mengapa bukan menggunakan bagaimana aplikasi TikTok itu dapat mempengaruhi interaksi sosial gitu. Karena menurut saya mengetahui lebih luas aplikasi TikTok itu lebih menjurus ke aplikasinya. Mungkin sekian dari saran dari saya. Mary mungkin bisa menanggapi jika saran dari saya itu kurang tepat. Baik, sudah saya terima. Yang lain ada yang menambahkan saran? Ferry, Ulan. pertanyaannya gini. Nah, mumpung ini menyinggung tentang TikTok, jadi kan saya suka TikTok nih gitu. Nah, sering kecanduan TikTok. Nah, gimana sih cara menghilangkan kecanduan TikTok itu? Gitu. Soalnya udah ada niat buat kembali tapi kembali lagi ke TikTok. Yang pertama, ingat tujuanmu untuk kesini ke SMA Negeri Kalimantan itu apa? Apakah belajar ataupun bermain TikTok ataupun mencari wifi gratis ataupun mencari crush atau ayam? Yang kedua, lebih baik langsung hapus aplikasi TikTok tersebut. Jangan sampai kita menginstal kembali karena itu cara yang lebih efektif dan langsung akan terkena dampaknya. Apakah bisa diterima? Tapi kalau misalkan dihapus itu kan ya kita suka sama aplikasi itu gitu. Jadi kan kita kalau di aplikasi TikTok itu kan nggak mungkin ada yang goyang-goyang aja gitu. Tapi kan ada tentang publicity kayak gitu kan. Terus ada juga yang lainnya gitu. Kalau itu dihapus jadi lebih baik menanamkan prinsip menggunakan aplikasi TikTok untuk dampak positif. Jangan untuk menggunakan melihat video mukbang ataupun party TikTok gitu dan yang lainnya. Menggunakan aplikasi itu pilih-pilih dulu akun-akun mana yang akan dilihat. Jangan semua dilihat. Apalagi kan sekarang udah banyak video-video yang tidak sesuai dengan usia kita menyebar. Apakah bisa diterima? ya bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi satu aja. Desi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini bertanya kembali. Apakah penggunaan media sosial TikTok berpengaruh terhadap perkembangan remaja gitu contohnya dan pengertiannya seperti ini? Terhadap perkembangan remaja, pastinya pasti ada terhadap perkembangan remaja. Remaja itu kan adalah masa kita labil, kita ingin mengetahui semua hal yang ada di dunia ini. Media sosial TikTok tidak ada batasnya. Dari Indonesia maupun sampai di luar negara itu kan kita bisa lihat. Jadi pasti ada pengaruhnya terhadap perkembangan remaja. Dari remaja yang tidak tahu bahasa, misalnya bahasa Inggris, pasti remaja akan tahu apa itu bahasa Inggris. Dari remaja yang tidak mengetahui lagu bahasa Inggris, pasti remaja akan mengetahui lagu bahasa Inggris. Itu yang mempengaruhi perkembangan terhadap remaja. Apakah bisa diterima? Siap diterima. Ya, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Ya, Nana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, untuk dari sekian banyaknya aplikasi kan ada Instagram, terus kenapa yang dipilih itu TikTok? Karena setelah saya melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar dari di lab ICT maupun di kelas 10 IPS 4 ini, banyak teman-teman saat jam PJBL maupun ada jam kosong menggunakan aplikasi TikTok. Setelah saya lihat itu, kenapa yang dilihat itu videonya itu video mukbang ataupun video lucu-lucuan, tidak ada yang menggunakan aplikasi tersebut dengan bijak. Oleh karena itu saya menggunakan masalah tersebut untuk melakukan penelitian ini. Apakah bisa diterima? Dina. 11. Baik, apakah ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan lagi? Mungkin cukup itu aja dulu pertanyaannya. Baik, sekian dari sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata maupun menyinggung terlalu dalam, terlalu sedikit ataupun bagaimana, mohon maaf. Saya tutup dengan para santi. Oh, santi.